Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama Kak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Di mana seminggu sebelumnya kita udah sepakat pada hari ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, pertama-tama kita kan belum pada kenal nih satu sama lain, dan adik-adik juga sebelahnya juga belum pada kenal. Alangkah baiknya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi kita kenalan gitu. Maka ada cara baru nih untuk memperkenalkan diri, di mana nanti pertama kakak mengucapkan nama kakak, lalu hobi kakak, lalu dituliskan kepada adik ini. Adik ini mengucapkan nama kakak dulu, baru hobi, baru nama dia sendiri, baru hobinya. Dan seterusnya sampai akhir. Oke, bisa semuanya? Baik, pertama perkenalkan nama kakak Anissa, hobi kakak memasak, dilanjutkan hari ini. Baik, nama kakak Anissa, hobi memasak. Nama saya Wela, hobi berenang. Baik, nama kakaknya Kak Anissa, hobinya memasak. Berikutnya namanya Wela, hobinya berenang, dan saya namanya Dela, hobinya membaca. Baik. Nama kakak Anissa, hobinya memasak. Selanjutnya Kak Wela, hobinya berenang, dan ada Kak Dela, hobinya membaca, dan nama saya Aisyah, hobinya menari. Nama kakak Anissa, hobinya memasak. Selanjutnya Kak Wela, hobinya berenang, dan di sebelah Kak Wela, Kak Dela, hobinya membaca, dan di sebelah Kak Dela, Kak Aisyah, hobinya menari, dan nama saya Intan, hobinya olahraga. Nama kakak Anissa, hobi memasak. Ya. Di sebelahnya Kak Wela, hobi berenang, dan sebelahnya lagi Kak Dela, hobi membaca, dan sebelahnya Kak Aisyah, hobi menari, dan di sebelahnya lagi Kak Intan, hobi berenang, dan saya Dila, hobi memasak juga. Baik, dengan nama kakak dan ini namanya Kak Anissa, hobinya memasak. Kalau kakak yang pada ini namanya Kak Wela, hobinya berenang. Kakak yang itu namanya Kak Dela, hobinya membaca. Yang sebelahnya Kak Aisyah namanya Kak Aisyah, hobinya nari. Yang ini namanya Kak Intan, hobinya olahraga. Yang ini Kak Dila, hobinya memasak. Nama saya Ririn, hobi saya Lari ya? Oh ya, bagus. Oke, nah kita kan satu sama lain udah pada kenalan tadi nih ya. Nah, ini kakak adik ini tahu nggak ini siapa namanya? tahu. Siapa namanya? Namanya Kak Wela. Oh iya. Kalau adik ini tahu nggak situ siapa namanya? Yang mana Kak? Yang itu? Yang mana Kak? Gitu. Ada tiga Kak? Ini yang kakak ini. Siapa namanya? Kak Intan. Tahu? Betul namanya tadi Kak Intan? Salah Kak. Siapa namanya Kak? Kak Aisyah. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kakak jelaskan dulu apa tujuan kita melakukan kegiatan ini. Pertama itu kegiatan bimbing kelompok itu di mana suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada peserta didiknya, di mana berjumlah 4 sampai 10 orang atau 12 sampai 20 orang. Di mana nanti kegiatan ini membahas suatu topik, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Di mana nanti topik tugas itu topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau kakak sendiri, dan topik bebas itu dipilih dari anggota kelompok nanti, di mana satu orang memilih topik, nanti selebihnya memvoting di mana yang akan dibahas. Nah, lanjut dalam topik ini, dalam kegiatan ini kita tidak perlu khawatir masalah yang kita bahas, tetap akan dijaga kerahasiaannya sampai di sini saja. Nah, dimana nanti kepada adik-adik secara sukarela akan mengeluarkan pendapat-pendapatnya dan ide-idenya tentang masalah itu gitu. Nah, lanjut setelah itu dimana nanti setelah kita akan membahas dalam kegiatan inti itu kita sama-sama berpendapat lah gitu, sama-sama mengeluarkan pendapatnya tentang topik yang kita bahas itu. Nah, lanjut pertama adik-adik mau
pilih mana nih topiknya, topik tugas atau topik bebas? Bebas. Ya, berarti dipilih dari adik-adik sendiri ya. Berarti kita sebelum melaksanakan kegiatan ini, berarti adik-adik siap ya melaksanakan kegiatan ini? Siap. Baik. Nah, karena adik-adik tadi memilih topik bebas, nah siapa nih yang mau ajukan topik atau judul topik itu, tema untuk kita membahasnya gitu? Ada dari adik-adik yang mau mengajukan? Mungkin dari adik Intan ada? Kalau dari saya Kak, pengaruh gadget di generasi Gen Z. Oh, pengaruh gadget di generasi Gen Z. Bagus. Mungkin ada dari adik-adik lain? Adik Aisyah? Sama aja. Mungkin adik Wela ada? Sama. Oke, berarti cuma satu opsi, satu pilihannya. Berarti kita memilih tema tadi, pengaruh gadget di generasi Gen Z ya. Oke. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, adik-adik tahu nggak apa sih pengaruh pengaruh gadget itu terhadap Gen Z gitu? Ada yang tahu? Ya, boleh. Kurangnya bersosialisasi dengan langsung kepada teman atau keluarga karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Oh ya, berarti kayak tergantung ya sama gadgetnya gitu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Enggak ya. Betul yang dikatakan Aisyah tadi gitu. Kita kurang bersosialisasi, jadi kita lebih cenderung lebih bergantung kepada gadget tadi ya. Mungkin kita jarang keluar atau kita kayak antisosial gitulah namanya ya. Nah, menurut adik-adik apa sih dampak yang bisa mengakibatkan kalau kita kecenderungan gadget itu? Ada yang tahu nggak? Yang mungkin yang tahu dampak dari kita kecenderungan gadget itu? Mungkin dari adik Bila? Nggak ada ya? Mungkin dari adik Dela? Nggak tahu juga. Tahu juga. Yang lain adik Dela nggak ada? Intan? Nah, berarti nggak ada ya. Misalnya dampak tuh yang kita dapatkan dari kecenderungan gadget itu kita jadi jarang bertemu orang kita. Jadi kita tidak mau bersosialisasi keluar, jadi kita mungkin hanya bermain di rumah saja gitu, tanpa mungkin kalau bisa dibilang cuman ada bahaya yang besar aja kita keluar gitu, misalnya kita gempa bumi, itu baru kita keluar, selebihnya kita nggak ada keluar, kita di dalam aja bermain gadget gitu. Mungkin adik-adik ini kurang bersemangat ya, mungkin apalagi tadi tidak mengasihkan pendapat. Maka ada ice breaking nih supaya adik-adik bisa semangat. Ice breakingnya gini, nanti kita sama-sama tepuk, tapi nanti dari kakak kita sama-sama tepuk dulu. Pertama gaya bebas misalnya, baru nanti dilanjutkan sama kakak ini seterusnya gaya bebas juga gitu. Bisa? Coba kita mulai dulu ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, ada lagi nggak yang punya ice breaking untuk memberikan kita semangat lagi dalam kegiatan ini? Ada. Ya boleh kak. Tapi pakai benda Kak. Oh iya, apa tuh bendanya? Misalnya HP di sini. Ya. Barang-barang kan kami ada berenam nih, jadi berdua-dua Kak. Oh iya boleh. Ya, ya. Pas. Ini adik ini pesanan kamu. Sepertinya gini Kak. Nanti kan kakak pimpin kayak bilang siku, megang siku, kalau sakit megang sakit, kalau sikat megang dia. Jadi nanti kakak kayak misalnya siku sakit, Siku, ya. siku sikat. Jadi nanti pas kalau sikat tuh rebutan. Oh, berarti kalau udah benda yang ada sikat di depan. kita ambil benda aja ya. Siapa yang paling cepat dia menang gitu? Iya. Oke, berarti kalau kalah ada hukumannya ya? Ya. Oke. Ya, ini bendanya ya. Belum mulai. Ini. Kalau sikut, sakit, sikat. sikat. Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Kenapa? Oke. Ya, kelompok ini ya yang menang. Oke, ulang lagi. Sampai 3 kali ya. Kalau yang kalah harus ada hukumannya. Oke, lanjut. Sakit.
siku, sakit, sikat. Kelompok ini juga lagi yang menang. Satu kali lagi rondenya ya. Sini lah, geser. Geser lah. Ya, oke. Oh, itu lagi ya. Ya. Oke. Nih. Siku. Sikat. Gimana nih? Ini baru 2, ini baru 1 ya. Lagi. Sampai 3 kali. Sikat. Belum. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Siku, masih siku. Belum disikat, masih siku. Oke, siku ya. Siku. Sakit. Sikat. Dua sama ya. Ya, satu lagi. Iya, ini udah 2 nih yang benar. Ini udah 2 kali juga. Satu lagi. Ya, dihitung boleh adanya. Ini nggak boleh tadinya. Jadi 3. 2. Oke, lanjut ya. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Mana yang banyak? Ini yang banyak. Berarti ini yang menang. Jadi kalau ini kalah ya. Apa hukum? Ya udah. Diulang 1 kali lagi. Itu pengambilan keputusan terakhir. Ayolah cepat. Ya. Oke, udah pas. Siku. Sakit. Siku. Cepat sih. Duduk aja. Jatuh ya. Sakit. 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 Oke, sakit ya. Siku. Sakit. Sakit. Belum. Oke, lagi. Duduknya tegak. Nggak boleh langsung nunduk. Siku. Sikat. Kami apa itu? Nah, ini yang paling banyak, berarti ini kena hukuman. Nah, apa nih dari adik-adik hukumannya? Kita suruh apa dia? Kakak ini. Kita kasih hukuman apa? Tidak ada. Gimana ya? Kita suruh nyanyi aja lah ya. Nyanyi potong bebek angsa menggunakan vokal O. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Potong bobo ongso, masuk ke kolo. Yono montodon, solo soang bokolo. Solo ke kolo, solo ke kolo. Lolo. Makasih adik-adik. Nah, tadi kan udah speaking 2 kali dari kakak sama dari adik Aisyah. Pasti udah semangat ya mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Nah, kita lanjut dari kegiatan tadi. Tadi kan dampaknya tadi itu seperti dikatakan Kak Aisyah sama kakak tadi. Nah, kakak mau tanya, apa sih penyebab kita bisa kecenderungan gadget tuh? Siapa yang bisa jawab? Mungkin adik, apa sih yang menyebabkan kita atau penyebab kita sering kecenderungan gadget? Contohnya Kak, bermain game ML. Ya, terus main game ya. Ada lagi? Oh ya, pengaruh teman ya, lingkungan, gaul. Lalu yang lain? Penasaran Kak, nonton sinetron Kak, kita penasaran terus bisa Ah ya, kayak nonton drakor ya kan? Ya betul. Lanjut, siapa lagi yang tahu penyebabnya selain yang tadi? Introvert. Introvert ya? Iya bagus. Lanjut, yang lain? Mas ya? Oke. Betul ya yang dikatakan adik-adik tadi, dari introvert, sering main game. Itu apa tadi kata? Penasaran ya, seperti nonton drakor tadi ya, betul tuh. Penyebab kita sering atau kecenderungan main gadget tuh sampai nggak bisa lepas dari kita. Nah, dari dampak dari penyebab tadi, mungkin adik-adik tahu nggak apa sih solusi yang bisa kita berikan atau yang kita sebutkan untuk menghindari dari cenderungnya bermain gadget tadi? Ya, mungkin dari orang tuanya ngebatasin waktu, misalnya dalam sehari cuma sejam aja main HP-nya, jadi ditentuin batas waktu pemakaian gadget ini. Mungkin yang lain ada solusinya?
diri dulu Kak. Ya berarti dari diri sendiri dulu ya sebelum dari orang lain. Apa lagi solusinya? Ini dari diri ada? Ada lagi. Betul ya tadi solusinya yang dikatakan Adila tadi, bisa kita manajemen waktu kita bermain gadget itu mungkin kita dikasih jam berapa jam gitu untuk bermain HP itu, lalu mengoreksi diri kita sendiri dulu sebelum ke orang lain gitu. Betul. Lalu nggak ada solusi lain lagi? Nggak ada ya? Ya betul kata tadi, berarti solusinya tuh kita pandai membiasakan diri kita mana yang penting dulu, misalnya kita dalam belajar. Berarti kita kerjakan, kita fokuskan dulu dalam belajar kita. Jangan kita sambil belajar tuh bermain HP juga. Kadang kan ada orang makan main HP juga. Kadang ke WC main HP juga kan, bawa HP juga kan. Itu sering tuh. Berarti komitmen kita tuh kita tahu ya dari dampak tadi, dari penyebab tadi dan solusi tadi. Berarti kita sama-sama berkomitmen bahwa kita harus pandai memilih waktu atau pandai membiasakan diri dalam bermain HP mungkin ya gitu. Nah, kakak minta dari adik-adik kesimpulan sih atau ringkasan dari awal kita membahas topik tadi sampai sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan? Mungkin dari adik Intan bisa menyimpulkan dari awalnya dampak, penyebabnya, sama solusi yang kita berikan tadi. Berawal dari dampak kita untuk generasi sekarang dalam bermain gadget ini kan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan kita. Solusinya kita harus membiasakan apa yang dulu kita pentingkan, misalnya berkomunikasi dengan keluarga. Kalau kita kurang berkomunikasi dengan keluarga kan nggak enak juga rasanya. Terus berkomunikasi dengan teman. Kalau kita nggak ada berkomunikasi dengan teman, pastinya kita juga canggung untuk bersosialisasi dengan mereka kalau di kelas atau dimanapun. Ada yang lain kesimpulannya? Nah, kita udah di penghujung kegiatan nih. Ada nggak kesan dan pesan adik-adik selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin dari adik Aisyah, kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan dari awal tadi sampai akhir tadi, dari kita membahas tema, ice breaking, mungkin sampai akhir ini juga. Gimana kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya dari pembelajaran apa tadi tentang Bahas tema ya. Penggunaan gadget di generasi Gen Z. Kita dapat mengambil pembelajaran bahwa bermain gadget sepanjang hari itu tidak baik untuk diri, karena itu akan menyebabkan kita kurang sosialisasi dengan lingkungan, terutama keluarga, dan berpengaruh juga untuk perkembangan psikologi dan juga sosial emosional kita. Dan untuk pesannya mungkin diskusi seperti ini bisa kita laksanakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Adisha. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan dalam kegiatan ini, dari awal kegiatan inti lalu kegiatan akhir ini. Maka mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi tentang topik yang lain mungkin ya dalam membahas kegiatan ini. Mungkin itu saja, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.